wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini di tengah aktivitas kita. Sejenak kita beristirahat untuk sholat zuhur dan sejenak kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan itu semua menambah semangat hidup kita, menambah ilmu dan wawasan keislaman kita, sehingga hidup ini bisa kita jalani dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Amin. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan kajian tafsir atau tadabbur Al-Quran. Pada bulan yang lalu kita membahas surat Al-Zalzalah, surat yang menjelaskan tentang kejadian yang dahsyat pada hari kiamat kelak, di mana setiap amal baik maupun buruk akan mendapat balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Namun untuk perbuatan buruk, apabila pelakunya bertobat kembali pada Allah, maka sudah tentu dia tidak akan melihat balasannya. Allah akan mengganti keburukannya itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang memperoleh hal ini. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada surat berikutnya, surat Al-Adiyat, yang terdiri dari 11 ayat. Surat ini tergolong Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-Adiyat itu artinya kuda perang yang berlari kencang. Sebagian ulama tafsir menyebutkan onta yang berlari kencang, karena dua binatang ini sering digunakan pada saat itu untuk berperang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dawha wal muriyati qadha wal mughirati subha wa atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lahum. Struktur ayat ini terpola menjadi 3233 ya. 3 bagian pertama itu adalah sumpah Allah terhadap sifat-sifat kuda perang. 2 ayat berikutnya menyebutkan dampak dari kekuatan kuda perang itu. Kemudian Allah berbicara tentang sifat manusia pada 3 ayat berikutnya. Dan pada 3 ayat yang terakhir Allah mengingatkan akan apa yang terjadi pada hari kiamat. Mari kita lihat satu-satu ayat tersebut. Wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah yang pertama demi kuda perang yang berlari kencang sehingga mengeluarkan suara. Tapi bukan suara khas rintikan kuda, suara nafas, karena sebab larinya yang begitu kencang. Jadi dhabha itu adalah suara yang keluar dari kuda yang berlari kencang yang dipacu oleh penunggangnya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Demi kuda perang yang mengeluarkan qadha. Qadha itu bunga api, percikan bunga api. Karena ketika kuda perang itu berlari dengan kencang yang dipacu oleh penunggangnya, ketika bersinggungan dengan batu, kakinya itu akan mengeluarkan percikan-percikan api, terutama nampak di malam hari. Yang ketiga, fal mughirati subha. Demi kuda perang yang menyerang masuk ke lahan musuh, ke daerah musuh di pagi hari.
Jadi 3 sumpah ini kan menunjukkan armada perang yang tengah berjihad fisabilillah untuk menyerang musuh. Ba'atan nabihi naka, karena sebab masuk ke tengah-tengah musuh itu dia mengeluarkan debu-debu. Ba'atan nabihi naka, naka itu turab, debu ya. Jadi dengan berlari yang begitu kencang, biasanya debu-debu itu di sekitar kuda yang berlari itu akan berterbangan. Ba'atan nabihi naka, fawasat nabihi jamaah. Jadi penunggang-penunggang kuda itu masuk ke tengah-tengah musuh, jamaah. Fawasat nabihi jamaah. Jadi 5 ayat pertama ini berkaitan dengan 3 sumpah Allah tentang kuda perang dan dampak. Kuda perang yang berlari kencang, yang sangat kencang. Karena saking kencangnya, kemudian Allah bersumpah dengan kuda perang yang memercikan api. Kemudian Allah bersumpah yang ketiga, kuda perang yang ditunggang oleh kesatrianya masuk ke daerah musuh, sehingga menimbulkan debu-debu yang berterbangan dan mereka bisa menyerbu ke tengah-tengah. Nah, setelah Allah bersumpah dengan sifat-sifat kuda perang, Allah kemudian mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Ini adalah jawaban sumpah. Jadi biasanya setelah Allah bersumpah itu ada yang ingin ditekankan untuk menyampaikan pesan tertentu dari sumpah. Nah, dalam hal ini Allah menegaskan manusia itu cenderung kanud. Kanud itu adalah kafur, cenderung untuk mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Menurut ahli tafsir, umumnya kata insan dalam Al-Quran itu pasti konotasinya adalah perbuatan buruk. Makanya insan di sini lebih tertuju pada orang kafir. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia menyaksikan sendiri kekufurannya. Jadi apa yang diperbuat dengan kekufurannya, banyak nikmat yang Allah berikan, dia tidak syukuri, dia menyaksikan. Dan dia abai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Padahal Allah menjanjikan tambahan nikmat, la in syakartum la azidannakum. Bahkan Allah mengancam bagi yang kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian yang ketiga, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia terhadap al-khair di sini artinya mal, harta benda, sangat cinta sekali. Jadi manusia sangat suka terhadap harta. Kenapa al-mal menggunakan kata khair? Secara filosofis, khair itu artinya kebaikan. Harta yang dimiliki oleh seseorang seharusnya berdampak baik pada dirinya. Bagaimana supaya harta itu berdampak baik pada pemiliknya? Maka dia harus gunakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Nah, sungguh manusia itu terhadap harta benda sangat suka. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi suka terhadap harta. Hanya saja kesukaannya terhadap harta itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah tentang harta, tidak disyukurinya, tidak digunakan untuk membantu orang lain, tidak dikeluarkan hak-hak zakatnya, hak infak sedekahnya, ya. Sehingga dia bertambah suka terhadap harta. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kalau seandainya manusia itu diberi 2 gunung emas, maka dia akan meminta untuk yang ketiganya. Jadi saking sukanya terhadap harta. Karena itu ketika Rasulullah melewati para sahabat yang sedang berbicara tentang harta benda, tentang kekayaan, maka Rasulullah memberi nasihat, la ba'sa bil ghina,
limanit taqwa. Nggak apa-apa jadi kaya, asalkan punya hati yang takwa. Artinya kalau orang itu bertakwa dengan kepemilikan harta yang luar biasa, maka hartanya justru akan menjadi kebaikan bagi diri. Jadi syarat supaya harta itu bermanfaat, maka pemiliknya harus bertakwa. Ketika orang kaya itu bertakwa, maka banyak memberi manfaat kepada orang lain dari hartanya. Nah, kecintaan pada harta ini seringkali melalaikan kita akan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Salah satu contoh yang cukup digambarkan di dalam Al-Quran adalah Qarun. Qarun dulunya adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah orang yang biasa, tidak memiliki harta benda yang sebanyak setelah dia kaya itu. Dia kemudian melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan harta, dan Allah mengalirkan begitu deras rezeki harta kepada Qarun. Ketika Nabi Musa memerintahkan muridnya untuk meminta hak zakat atas harta yang dimiliki oleh Qarun, dia menolak. Dia mengatakan, innama udituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya hartaku ini aku peroleh karena kemampuan ilmuku, kemampuan bisnisku, kemampuanku mengelola harta. Sehingga untuk apa aku keluarkan? Aku mau keluarkan yang terserah pemiliknya, terserah aku sebagai pemilik harta ini. Maka kemudian apa yang terjadi? Sebagaimana kita maklumi, Qarun ditenggelamkan beserta seluruh hartanya karena kesombongannya dan lalainya dia akan kewajiban terhadap harta. Jadi terjadi lokalisir musibah atau bencana pada saat itu hanya terjadi pada Qarun, tidak terjadi pada karyawannya, pegawainya, tidak terjadi pada tetangga-tetangganya, tidak terjadi pada orang dekatnya, tapi hanya musibah itu menimpa dirinya. Allah benamkan Qarun beserta seluruh harta bendanya yang sangat banyak. Indikator bahwa harta Qarun itu sangat banyak, Al-Quran menyebutkan bahwa kuncinya saja, kunci gudang hartanya tidak mampu dibawa oleh sejumlah orang kuat. Ya, dulu kan kuncinya manual ya, tidak seperti sekarang hanya kunci kecil ya. Dulu untuk mengunci harta itu kan membutuhkan besi yang besar, yang berat ya. Sehingga seluruh gudang hartanya, kunci-kuncinya itu tidak mampu dibawa oleh orang kuat, sejumlah orang kuat. Ini menunjukkan betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Tetapi kemudian dia lalai untuk menempatkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Dia kufur terhadap nikmat harta itu, sehingga Allah memberikannya azab dengan menenggelamkan diri dan seluruh hartanya ke dalam tanah. Sehingga orang yang sekarang menyebut memperoleh tanah, sampai harta di dalam tanah itu dengan harta karun atau harta Qarun. Jadi innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyahid. 3 ayat terakhir terhadap mereka yang begitu gila terhadap harta itu diingatkan. Apa ingatannya? Peringatannya adalah terhadap hari akhir. Ketika diingatkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid, maka Allah kemudian menutup dengan 3 ayat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qulub. Apa mereka tidak tahu? Apa dia yang cinta harta itu tidak tahu bahwa ketika nanti Allah bangkitkan manusia dari kubur? Apa tidak tahu hari itu? Hari yang sangat dahsyat, hari ketika dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qulub wa husila ma fis sudur. Dan ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Yang dulunya perbuatan-perbuatan tersembunyi tercatat semua, terekam semua, disampaikan semua kepada pelaku-pelakunya untuk dilihat, untuk disidangkan, untuk ditentukan apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir.
Sesungguhnya Tuhan mereka yaitu Allah terhadap mereka orang-orang yang lalai dari nikmat Allah itu sangat mengetahui apa-apa yang sudah diperbuat selama hidup di dunia. Dan Allah akan memberitahukan apa yang sudah dilakukan, baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Ada catatan amalnya. Sekecil apapun perbuatan itu akan ada balasannya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apa pelajarannya dari 11 ayat surat Al-Adiyat ini? Yang pertama, memang kaum muslimin harus memiliki kekuatan senjata, armada perang. Karena untuk menjaga agama dan rakyat masyarakat ini harus membutuhkan kekuatan. Memang ayat perang tidak turun di awal-awal periode Mekah. Ayat perang turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Di Mekah memang mereka terus diserang, tapi mereka tidak bisa melawan karena kekuatan belum memungkinkan. Ya. Di Madinah lah Nabi menghimpun kekuatan perang. Dan perang yang pertama adalah perang Badar, dimenangkan oleh kaum muslim. Artinya kekuatan perang itu harus dibangun oleh kaum muslim. Kita lihat bagaimana situasi sekarang. Israel terus menyerang Gaza, bahkan sudah menyerang Lebanon, dan juga sempat menyerang Yaman dan seterusnya. Mereka memiliki kekuatan senjata yang luar biasa. Dan negara-negara Islam di sekitar itu belum mampu untuk meredam sampai hari ini. Banyak sekali korban atas peristiwa ini, baik anak-anak, perempuan maupun orang dewasa lain. Jadi kekuatan perang itu menjadi suatu keniscayaan untuk dipersiapkan oleh kaum muslim. Yang kedua, bahwa pada umumnya manusia itu cenderung kufur terhadap nikmat Allah. Maka marilah kita termasuk yang mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri, karena itu berarti berpeluang untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang baru. Yang ketiga, jangan terlalu tergoda dalam kehidupan di dunia ini, khususnya kehidupan yang bergelimang harta. Tapi berdoalah kepada Allah diberikan kecukupan rezeki. Kemudian jika ditakdirkan menjadi orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bertakwa, sehingga kekayaannya itu akan memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Jangan sampai kekayaannya justru jadi bumerang di akhirat kelak. Karena semua yang kita miliki akan dipertanyakan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita banyak mengingat akhirat. Mari kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Karena keimanan kepada akhirat itu mendorong kita untuk banyak melakukan kebaikan. Seringkali rukun iman yang 6 itu hanya disingkat dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini menunjukkan tingkat kepentingannya, tingkat keistimewaannya, yang bisa memotivasi seseorang untuk membangkitkannya dari kelalaian untuk kemudian beramal, mempersiapkan hari akhir. Bukankah ada ayat-ayat yang mengisyaratkan orang yang baru meninggal ingin hidup lagi, walaupun hanya sehari, untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Jadi mengingat akhirat menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Sampai Nabi mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian, artinya mengingat akhirat. Mudah-mudahan dengan kajian singkat terhadap surat Al-Adiyat ini kita bisa menghafalnya, sekaligus bisa mentadaburinya ketika kita membaca dalam sholat kita, sehingga kita memperoleh kehusuan yang lebih baik dalam melaksanakan sholat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit pada hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah. Para perawat, dokter dimudahkan untuk melakukan pengobatan dan ikhtiar, sehingga mendatangkan kesembuhan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.